Kumaran. Dalam 9 tahun terakhir, hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut. Tidak hanya Indonesia, Singapura juga pernah mengeksekusi warga negara Australia, dan ketika itu pemerintah Australia tidak menarik duta besarnya. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya di Jakarta. Ini merupakan reaksi Australia atas eksekusi mati terhadap 2 warganya, Andrew Chen dan Buran Sukumaran. I want to stress that this is a very important relationship between Australia and Indonesia, but it has suffered as a result of what's been done over the last few hours. Wapres Yusuf Kala menilai penarikan duta besar Australia di Jakarta merupakan hal yang biasa. Iya, dalam hubungan diplomatik itu biasa saja, gitu kan. Kita juga pernah menarik duta besar kita ke sana, jangan lupa. Ya itu biasanya cuma sementara, sebulan, 2 bulan, kembali lagi. Gitu. Hubungan Indonesia dan Australia panas dingin sejak 9 tahun terakhir. Tahun 2006, hubungan Indonesia-Australia sempat tegang karena suaka politik yang diberikan Australia kepada warga Papua. 2011, warga Australia mendesak pemerintah menghentikan pasokan sapi. Di tahun 2012, Indonesia mencurigai Australia memberikan dukungan pada organisasi Papua Merdeka. 2013, Wikileaks membocorkan dokumen bahwa Australia menyadap telepon seluler Presiden SBY dan Ani Yudhoyono. Di tahun yang sama, Australia menerapkan undang-undang mengirim pulang imigran gelap yang masuk perairan Australia melalui Indonesia. Tahun 2015, Indonesia menolak permohonan gerasi Balinen yang diikuti dengan eksekusi. Reaksi Australia terhadap eksekusi mati gembong narkoba begitu kontras jika dibandingkan saat eksekusi mati dilakukan terhadap Ambrose CS. Saat itu, Australia mendukung penuh eksekusi terhadap pelaku bom Bali 1. Sama halnya dengan kejahatan terorisme, kejahatan narkoba masuk dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Belum lagi, dalam setahun, 18.000 orang meninggal dunia di Indonesia karena narkoba. Sementara itu, terpidana mati Mary Jane Veloso telah kembali ke LP Wirogunan Yogyakarta. Mary Jane batal dieksekusi. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba di Indonesia sepatutnya dihormati negara lain. Apalagi Indonesia saat ini memasuki kondisi darurat narkoba. Eksekusi mati terhadap terpidana Mary Jane yang sedianya dilakukan Rabu dini hari di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah akhirnya ditunda. Penundaan berkaitan dengan permintaan Presiden Filipina yang memberi konfirmasi bahwa seorang wanita yang mengaku agen perekrut Mary Jane di Filipina, Maria Cristina Sergio, menyerahkan diri ke polisi di Nueva Ecija, Filipina pada Selasa 28 April. Cristina lah yang konon telah memanfaatkan Mary Jane dengan menjanjikan bekerja sebagai buruh rumah tangga dan dititipkan koper untuk dibawa ke Yogyakarta. Koper belakangan diketahui berisi 2,6 kg narkoba. Dengan ditundanya eksekusi warga negara Filipina ini, Mary Jane langsung dibawa kembali ke lapas asalnya, Lapas Wirogunan Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah membahas penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane saat bertemu Presiden Filipina Benigno Aquino di Kuala Lumpur saat KTT ASEAN awal minggu ini. Jadi kan ada surat dari pemerintah Filipina bahwa di sana ada proses hukum mengenai human trafficking. Jika kita menghargai proses hukum seperti itu,
itu tidak dibatalkan, ini penundaan ditunda. Ancaman terhadap eksekusi mati Mary Jane begitu gencar dilakukan di negaranya. Bahkan sebagai bentuk dukungan juga diberikan sejumlah lembaga di Indonesia. Melihat sisi kemanusiaan, mungkin Mary Jane hanya bagian masyarakat kecil yang menjadi korban. Namun jangan sampai sisi kemanusiaan ini mengalahkan esensi akan begitu bahayanya narkoba bagi sebuah bangsa. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba di Indonesia sepatutnya dihormati. Indonesia tidak melawan negara-negara atau pihak yang menantangnya, namun lebih pada melawan kejahatan serius di negeri ini, yakni narkoba. Dari Jakarta, Seno Prasetyo dan Mus Mulyadi melaporkan.